Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat apa ini? Selamat sore, siang, malam, pokoknya tergantung nonton kapan. Ketemu lagi, ini pertama kalinya Kak. Pertama kali. Kita ketemu di teman Bacerita Bacerita Uang. Kalau Ramadannya apa Kak? Masih dalam suasana Ramadan kita kan, jadi teman Bacerita ya? Teman Bacerita, jadi Bacerita Sohibul. Sohibul Bacerita. Jadi Sohibul cerita. Kan Sohibul bulan Uang. Ramadan Pak. Oke. Jadi kita karena Ramadan kita sesuaikan ini. Iya. So, Ini kita perlu perkenalan dulu. Perkenalan dulu. Ada Ujuk-ujuk tiba-tiba muncul. Tiba-tiba muncul di kamera. Nah, kalau saya Mega dari Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Tengah. Iya. Saya Sulistiono Riawan selaku perwakilan Karang Taruna di sekitaran wilayah kerja OJK Sulawesi Berarti Tengah. daerah Kartini atas Kartini bawah Iya. area kerja. Iya. Pokoknya saya perwakilan Karang Taruna Sulawesi Tengah. Iya. Kalau saya ingat OJK, ingat Mega, ingat OJK. Begitu sekali. Dan siapa yang sudah ada di orang ini? Ini dia. Kita sudah kedatangin. Kedatangin. Dua bapak-bapak. Bukan bapak-bapak. Apa? Dua abang-abang. Abang-abang gua nih. Abang-abang lo ya. Abang Oke. gua. Iya. Silakan. Ini bapak berdua ini kayaknya tegang sekali. Tegang sekali ya. Ada yang menutupi dengan begini, Bang sudah tegang. Pak, perlu tisu Pak, tangan sebentar. Ya, langsung saja kita sudah kedatangan Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Tengah. Oke, salam kenal. Saya Halo Boni. Bapak. Halo. Bapak siapa? Boni, Pak. Ya. Lengkapnya Boni. Boni Hadi Putra. Hadi Putra. Asik. Pak Boni. Panggilannya Boni. Pak Boni. Pak Boni. Ya, Selanjutnya ada perwakilan Bapak dari kantor Pegadaian. Pegadaian. Area Palu. Area Head Pegadaian Palu. Bapak siapa? Ya, Pak Agung. Pak Agung. Iya. Pak Boni, kalau Pak Boni boleh tahu ya, Bapak orang apa sih Pak? Suka apa Pak? Saya orang mana aslinya? Iya. Saya orang Palu, tapi asli Jakarta. Asli Jakarta. Asli Jakarta. Iya. Asli Jakarta. Bukan orang Sunda ya Pak? Iya, geser lagi ke bawah. Oh, tuh, geser Sunda. ke bawah orang Sunda. Boni. Boni. Berarti ini beli Kalau- Agung. kalau- Beli bagus. Sudah ketebak ya. Jadi makanya sama beli. Kita mau ngomongin apa ini Kak? Kita mau ngomongin soal jasa keuangan Kak, di podcast ini. Di Kita sesi bercerita kali ini kita soal lebih uang. banyak ngomongin soal jasa keuangan dan ada secret program dari Pegadaian. Betul. Nanti di tengah-tengah perbincangan baru kita spill. Boleh kita spill sedikit karena kan orang kalau dengar Pegadaian ini Emas, emas. emas pasti. Pegadaian is always emas. Emas. Nah. Mengatasi masalah tanpa masalah. Nah. Begitu. Ada Mas Sulis Ada Mas berapa Sulis. kilo? Emas. Oh bukan, itu pakai emas kan. Bukan kilo ada. Bukan emas. Bukan emas. Lebih emas. Lebih 80. Maksudnya itu body shaming nanti. Jadi gue tanya berat badan. Jangan lupa tanya. Agak sulit. Sensitif juga Pak untuk perempuan kalau tanya berat badan. Mungkin kalau sama Sulis dia tidak tersensitif Pak. Kalau perempuan lebih sensitif kayaknya. Jadi teman-teman atau sohibul bercerita atau sohibul uang. Sohibul uang. Sohibul uang, karena kan kalau sohibul teman Pak, teman bercerita uang, sohibul bercerita uang, atau itulah ya, karena bulan Ramadan. Jadi kalian pasti pengen tahu kan, sebenarnya apa ini bercerita uang? Bercerita uang ini apa? FKIJK ini apa? FKIJK. Namanya saya beribet, kok tadi susah atau Mbak bilang? FKIJK. Apa? Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan. Ya. Payung cantik, piring cantik. Payung cantik, piring cantik. Piring cantik, Sama piring. tumbler Pegadaian. Wah, Pak ya Pak. Gampang. Pak ya Pak. Gampang kok gampang. Pak yang ketiga tidak minta ini. Kalau tumbler cincin. Ini mah dami. Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan. Iya, mungkin nanti kita bisa tanya Pak, sebenarnya kenapa bercerita uang ini bisa dibuat begitu kan? Apakah yang dibicarakan cuma soal uang? Apakah yang dibicarakan cuma soal produk? Atau apa sebenarnya tujuan? FKIJK. Apa FKIJK sebenarnya Pak? Apa sebenarnya dia itu Pak? Ini Kak Ega, Kak Sulis. Dipanggil kakak. Ya, Beli kita berdua kakak. Gimana Pak? Jadi FKIJK itu kan
tempat berkumpulnya industri jasa keuangan. Kita bilang industri jasa keuangan itu berarti ada perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor keuangan. Ada perbankan, ada asuransi, ada dana pensiun, perusahaan pegadaian ya, pegadaian. Judulnya pegadaian. Nah, itu semua kita kumpul di Sulawesi Tengah ini dalam satu forum komunikasi. Situlah kita bahas bagaimana meningkatkan literasi, bagaimana meningkatkan inklusinya dari masyarakat Sulteng. Karena survei tahun lalu itu 2024, gapnya 2024 itu gapnya tinggi. Literasi keuangannya itu sebenarnya ini nggak boleh keluar ya. Gapnya tuh 40% sebenarnya. Jadi bocor. Jauh Jadi ya, Pak, bocor. Ya, jauh. Artinya masyarakat Sulteng itu pakai produk keuangan tapi dia nggak tahu haknya apa, kewajibannya apa, risikonya apa. Itu peluang satu dia nggak tahu kan, bisa jadi ketipu sama yang ilegal, biasanya dia ketipu, atau emang karena nggak tahu produknya dia pakai tapi buat apa ya gitu. Kalau tabungan mungkin masyarakat udah lebih tahu ya, tapi asuransi atau mungkin langsung lebih ke dana pensiun, buat apa sih dana pensiun, buat apa punya asuransi, bagaimana cara klaimnya, risiko apa yang di cover. Nah itu yang memang harus kita perkuat lagi edukasi biar masyarakat Sulteng ini lebih tahu gitu. Saya nggak mau masyarakat Sulteng ada yang ketipu lagi nih, masalah investasi bodong, terus apa pinjol online bodong, ya ilegal, belum judi nih, belum judi, judol. Nah, jadi pengaduan di OJK kami menerima pengaduan konsumen, kalau bisa turun dengan masyarakatnya udah lebih edukasi. Jadi maksudnya itu Pak, Nah, ini baca cerita uang ini bukan cuma melulu soal uang Pak ya, bukan. tapi soal literasi dan inklusi. Betul. Maksudnya apa tadi maksudnya tadi? Sudah tambahin dikit ya. Itu kan tadi baru ngomong FEJK. Terus Iya. kenapa? Nah kami akhirnya setelah rapat gitu ya, berdiskusi lah bagaimana sih caranya. Ada satu ide, kita bikin satu channel, satu media yang isinya bukan OJK aja, enggak. Karena literasi ini, edukasi ini jadi kewajiban semua pihak. Jadi program wajibnya seluruh industri jasa industri keuangan. jasa keuangan ini apa? Ya, semua perusahaan kan punya nih, dia pengen ngejual produknya. Pasti dia ngasih tahu ke masyarakat tuh calon nasabahnya, produkku tuh ini loh gitu. Tapi harus Manfaatnya diajar ini. dulu Pak ya? Diajarin dulu. Oke. Daripada parsial per daerah tertentu, nasabah tertentu, kita mau bikin lebih masif se-Sulteng. Inisiatif inilah yang kita buat. Begitu Kak. Mudah-mudahan ini jalan, kita disupport semua industri jasa keuangan di Sulawesi Tengah. Amin. Amin. Nah, Amin. Orang Sulteng nyari buka IG ya, IG dan YouTube. Dan YouTube gitu. ya. Nanti saya suruh semua teman-temanku subscribe. Suruh semua teman. cocok. Oke. Subrek ya. Ini sudah ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 sudah. Ada 4. Ada 4 Yang di luar subscriber. kelihatan 4.000, Benar. yang lain Iya. 10.000, banyak banget ya. Jadi tadi kalau Bapak maksudnya Bapak AA. maksudnya AA tadi itu kan banyak orang yang pakai produk lembaga jasa keuangan. Soalnya contoh saya ini Pak ya, saya bak kredit di bank. Tapi karena saya minim literasi, saya cuma taunya bambi uang. Besok-besok karena saya tidak tahu maksudku untuk apa cuma tahu saya cuma pakai bambil uang. Besok-besok pas saya mau pindah bank, saya mau top up, akhirnya komplain Pak ya jadinya. Jatuh-jatuhnya komplain. Karena saya cuma tahu kan ambil uang, saya minum literasi. Saya tidak tahu apa nih yang saya ambil. Sebagai Karang Taruna sekitaran OJK Nah sini. itu tugasmu. Minta maaf ini Pak, kalau agak mendahulu. Yang dibilang Bapak tadi itu saya tahu istilahnya. Apa? 2L dia. Legal dan logis. Itu dia. Kalau mau investasi legal dan logis, minta maaf ini Pak. Betul, mendahulu. Itu kalau investasi. Iya, harus legal dan logis tadi itu Pak. Itu mungkin investasi bodong. Betul. Judul. Makanya tadi A bilang kalau sudah bagus orang berpikir ini, sudah tahu maksudnya apa hak dan kewajibannya, dia sudah well literate bahasanya nenek well literate. Bahasa Gen Z. Jadi dia sudah tidak tertipu lagi. Dia sudah tahu, bohong ini. Tapi mungkin ada saya simpan uang 5 juta kembalinya 10 juta. Dalam waktu 3 bulan. Pak. Dalam waktu 3 bulan. Sering di SMS itu Pak. Mau Sering 3 diajak. bulan bunga berapa puluh persen. Dijawab lah, maaf ya, nggak mau saya. Berarti yang SMS itu pasti legal itu Pak.
atau ilegal? Belum tahu, lihat dulu. Ilegal. Kita lihat dulu. Nah, lihat dulu. Kalau penawarannya tidak logis, Ya, logis. Cara yang paling benar ya nama yang ditawarkan, produk sama lembaganya, cek di website OJK. Ada, Pak? Ada di kontak 157. Di situ ada yang legal. Nggak ada di situ berarti Ilegal. Ilegal. Kalau ilegal lebih baik jangan deh, gitu ya nggak? kontak 157 Pak. Kontak 157. Running text 08 157 Bisa 157. dilihat di sana. Editornya jauh ini, Pak. Di sini ada ya, Pak, kontak. Nanti di sini nih ada. Wah penuh nih layarnya kayaknya. Itu badikan ya. Terus kan Bapak kalau Boni mau manggilnya Bapak terus. Iya. Takut nanti Tasal kena SP. Oh, saya yang bertanya. Tetap kan nggak apa-apa. Saya sekarang batai sama beli. Iya. Nah, kalau Dari beli Pegadaian. bagus, Pegadaian. Kalau beli bagus sendiri kan berarti ini anggota FKIJK juga. Iya, betul. Sebagai apa ini Pak tahun ini kali ini? Kesempatan yang diberikan langsung ketawa. Langsung ketawa. Baik, terima kasih Mbak Mega sama Mas Sulis. Kebetulan Saya terima kembali kasihnya Pak. kami itu tidak mengusulkan diri, tahu-tahu ditunjuk jadi wakil Langsung ketua. ditunjuk jadi wakil. Wakil ketua berarti. Iya, wakil ketua FKIJK. Jadi FKIJK. memang kalau untuk Pegadaian selalu support kegiatan FKIJK dimanapun berada. Karena memang di sana kan ajang pertemuan industri jasa keuangan. Kita saling kenal. Misalnya kami dari Pegadaian bisa ketemu teman-teman dari asuransi, dari perbankan seperti itu. Ya, lewat kegiatan FKIJK seperti ini gitu. Jadi ada silaturahminya Ya, juga Pak silaturahmi. ya. Jadi tidak ada kayak perbankan sendiri. Teman-teman leasing saja sendiri. Itu zaman Asuransi dulu itu, zaman sekarang dulu. udah- Itu zaman dulu. Sekarang Sudah kolaborasi. Istilahnya circle. satu circle. Kayak ekosistem lah namanya. Bahasanya bapak-bapak Circle. ekosistem. Ekosistem. Kalau bahasanya kok anak Karang Taruna sih. Orang dalam. Orda. Circle ya, Pak, circle. Circle. Iya, jadi tidak bageng-geng lagi. Kalau orang Geng-geng Palu lagi. ada geng-geng Satu ada sendiri. geng-geng. Semua ya. Sebaku bawah Ya, Pak. betul. Begitu. Sebaku bawah. Nah, sekarang ini kan kalau AA bagus nih jadi dari Pegadaian lagi rame nih Pak, kan kalau orang Ya. pikir Pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah. Tadi kita Iya. sudah sebelum itu apa lagi kamu mau tanya? Sama mau tanya sama Bapak. Iya, Mau tanya dulu silakan. dia Tanya Pak. sama Silakan. Pak Bagus. Kan Bapak sebagai berarti Area head. Area head Palu. Ya, Kita tambah lagi relasiku. Bukan cuma Palu, Sulawesi Tengah. Sulawesi ya Tengah, Sulawesi Pak. Tengah. Relasiku tambah satu. Bukan relasi, sorry Pak. Networking. Ah, iya. Maaf, sorry. Bukan relasi Kau networking. ke Toli-Toli ada Pegadaian yang saya Ya. kenal Oh, bagus. bagus. Bisa minta air putih nanti di sana. Bisa pinjam toilet kalau kau rasa pipis. Ya. Area Sultan kan Pak? Ya, Nah, betul. sejauh ini sebagai industri jasa keuangan, Pegadaian kira-kira inovasinya buat kasih edukasi dan literasi ke masyarakat itu ada program-program tertentu atau misalnya di bulan puasa ini atau misalnya ada produk-produk yang menyasar ke masyarakat tapi dibarengi dengan literasi, ada Ya, kira-kira Pak? oke. Baik, terima kasih. Kalau untuk kami sih di Pegadaian ini sejak tahun lalu itu ada kegiatan namanya Festival Ramadan. Festival Ya, Ramadan. Festival Nah, di sana Ramadan. memang kami kombinasi antara kegiatan literasi, kemudian UMKM sama Pasar Emas seperti itu. Ya. Nah, dalam kegiatan literasi itu kan ada semacam mini seminar seperti itu. Di sana kami menjelaskan tentang produk emas, ya cicilan emas atau produk seperti Arum Haji. Nah, jadi kalau nasabah yang belum punya porsi haji, nah bisa ikut di seminar itu. Bisa di situ Pak. Jadi Iya. Arum Haji itu tidak cuma di, mohon maaf Pak, Iya. di lembaga keuangan syariah, tapi di Ya, Pegadaian di bisa Pegadaian Pak. bisa. Ambil porsinya bisa dibantu sama Pegadaian. Apa kan mama aku ini Iya. cuma taunya Pegadaian itu cuma Pegadaian Mas ya kalau lagi butuh uang pada kecil. Sekarang udah Ternyata saya bisa banyak. tabung haji. Bisa tabung ternyata. Iya. Umroh Pak bisa Pak? Bisa. Bisa. Umroh berangkat dari Palu ada sekarang. Kalau tabung emas buat mahar menikah nanti bisa Pak? Bisa. Bisa. Sekarang itu per gram udah 1.600.000-an. Itu sudah nomor Valid informasi. Valid langsung. Kebayangkan besar Jadi begini di bawah mahar. ini. Ini berapa itu? Pak berapa?
Jadi Pak kalau Pegadaian itu sudah bisa tabung emas, bisa tabung haji, tabung umroh, daripada nanti kau bakasi umroh macemu dan pacemu tasala yang terakhir tidak valid, banyak yang tipu-tipu lalu, ada yang tabung di apalagi kau sudah kenal Pak Bagus, satu kan. langsung Tambah lagi networking kan? networking. Circle. Circleku sekarang ngeri Kak. Ngeri circleku sekarang. Ada AA Boni sama Beli Bagus. Astaga, ngeri. Ampun suhu. Tadi sudah disempat singgung tabung emas. Tabung emas. Sekarang nggak hanya tabungan emas. Apa Pak? Deposito emas. Deposito emas. Jadi bukan cuma uang di deposito ya? Iya, emas juga bisa didepositoin. Bagaimana itu? Bagaimana itu Pak? Gini nih, ini kan kalau kita punya tabungan tuh daripada nggak kenapa-napa itu mandek dia nggak nambah-nambah karena kita kan tergantung pada harga emas harian tuh. Betul Pak. Nah didepositoin aja, didepositoin misalnya jangka waktu 6 bulan itu dapat 1% per tahun tapi Per tahun. dalam bentuk gramasi emas. Gramasi emas. Jadi nggak terasa itu tiba-tiba kok saldo emas saya naik nih seperti itu. Nah itu deposito emas sekarang. Deposito itu saya kira hanya bisa di bank. Iya di bank ada, tapi sekarang kan karena Pegadaian sudah mulai menjalankan bank emas, deposito bisa langsung deposito di-spill emas. langsung. Langsung. Bukan kita yang spill langsung. Langsung di spill. Langsung di Langsung dilanjut tadi. Bank emas. Ya, Apa itu bank emas? Pegadaian mengelola bank emas apa itu? baik. Sebenarnya ini kan untuk bank emas itu memang cita-cita Pegadaian sudah sejak lama ya. itu cita-citanya Pegadaian. Iya, memang, tapi waktu itu dulu dalam bentuk bukan bank emas sepertinya. Dulu itu masih dalam model bank Artagasia. Bang apa Pak? Artagasia, jadi Artagasia. Gade dan Fidusia. Oh, singkatan begitu Pak. Artagasia. Artagasia. Artagasia, Artagasia. Gade dan Fidusia seperti itu. Oh, Nah, kemudian Artagasia. karena kita sudah menawarkan ke masyarakat itu produk tabungan emas dari tahun 2015, nah, itu akhirnya ada inisiatif bagaimana kedepannya nanti untuk bikin sebuah bank emas seperti itu. Bang Mas. Apa nama kerennya sekarang Pak? Bullion Bank. Bullion seperti itu. Bank. Bullion Bank. Cuma modelnya kita masih belum tahu sebenarnya apakah modelnya bank emas itu seperti yang sekarang seperti itu kita nggak ngerti karena melewati riset yang sudah cukup lama sebenarnya ya. Bullion Bank. Bullion Bank. Nah, untuk tabungan emas sendiri kalau dulu kami launching itu kan sebenarnya untuk membantu masyarakat nih. Kalau dia cicil emas batangan yang fisik mahal. Iya sih Pak, mahal sekali. mahal. Saya saja lihat harganya mau menangis Pak. Ya, Walaupun tapi saya kalau ibu-ibu. dia nabung emas, dulu nih 5.000 sudah dapat gramasi emas. Yang penting sobat tabung. Jadi kita bantu masyarakat untuk menabung emas, artinya dengan cara yang mudah dan murah. Nah, seperti itu. Makanya lewat tabungan emas. Tabungan emas. Dan ada deposito emas juga Pak. Sekarang sudah ada deposito emas. Deposito. Nah, deposito emas bikin masyarakat tambah cuan lagi. Tambah cuan. Pak, sorry saya tambah lagi nih pertanyaan saya sebagai wanita dan sebagai ibu-ibu sudah langsung dalam hatiku coba hitung-hitung uang THR ini ya. Sama lebaran ini ya. Sama lebaran ini Minimal kan. 2 di jari kan. Betul. Jadi Pak, Kak, tapi saya begini Kak, kalau saya pernah Pak, saya kan suku Manado. Iya. Ya kalau Manado kan dibilang menang tampang doang. Jadi kalau pulang kampung Pak ditanya, kenapa kosong? Tidak ada. Kosong. 2 kali saya ditanya begitu Pak. Saya jawab, kalau saya tidak dalam bentuk perhiasan, sudah ada 1 kilo di Pegadaian. Langsung Ya, terdiam sudah para iya, tetangga dan betul, keluarga betul. ini Pak. Betul. Nah, apa sebenarnya Pak bedanya ini Pegadaian yang sebelumnya sama pas sekarang jadi Bank Bullion Bank gitu? Apa sebenarnya perbedaan signifikan atau sebenarnya sama saja Pak konsepnya? Baik. Sebenarnya kalau untuk Bullion Bank itu adalah salah satu semacam produk ya dari Pegadaian sendiri dalam bentuk kita tetap Pegadaian seperti itu. Tapi ada divisinya divisi Bullion Bank. Ada Bank tambahan Emas. divisi baru Ya, Pak? Oh, ada tambahan divisi ya. baru. Karena nanti ini kan akan mengelola emas yang ada di masyarakat seperti itu. Oh, Ya. I see.
Termasuk juga kalau misalnya toko-toko emas ini perlu bahan, Boleh Toko ya? emas butuh. butuh bahan, butuh Butuh bahan, emas, Butuh itu emas. bisa ke Pegadaian Oh. lewat bank emasnya. Bank emasnya. Ya, karena nanti yang akan dipinjam itu emas, bukan uang, Bukan uang. Berarti Iya. bentuknya fisik, Pak ya? Fisik. Fisik emas. fisik, dan kadarnya memang murni. 99,9%. 99,9%. Yang Bangga. lembek, kalau kau pegang lembek. Gagah. Saking asli. Begitu Bisa Pak. digigit. Makanya orang dulu itu kalau Lembek. becek digigit. Karena Iya. kalau dia lembek berarti Itu Mas ada betulan. emasnya bagus, Mas murni, betulan. murni. Kalau pas saya gigit bateria, Iya. itu Mas Sulis. Gampar. Play digampar, Pak. Abo nih badiam-badiam ternyata. Tidak, iya kayaknya sudah mau 1 ada, kilo. mau ditanya juga kayaknya Abon nih, gitu. Pak, panggil Ah atau Pak? Ajo, boleh. Ajo. Pak Boni. Oh, kenapa jadi takut sama panggil? Tadi dia mau panggil A. Saya juga tadi duk-duk sih hati mau panggil A. Nggak apa-apa. Iya, Pak Boni. Ya. Kan Bapak ketua dari FKIJK. FKIJK sekaligus kepala OJK. OJK Sulawesi Tengah. Nah, bagaimana regulasinya Pak soal bank emas tadi? Apa tadi namanya? Kak? Kita ngomongin regulasi ya. Bullion Bank. Bullion Bullion Bank. Bank. Apakah Sulis bisa masuk Bullion Bank atau Maksudnya gimana? Masuk tuh? apa ini? Kok mau masuk jadi saya yang ditabung? pegawainya? Saya yang ditabung. Dia minta karena Mas Sulis, dia diterima. Iya. Tidak ada kadang Jadi kebetulan satu sembilan Sananya jadi. penuh. Kan emas. Ya, selamat. Oke, jadi untuk bullion bank itu, kegiatan usaha bullion itu OJK udah mengeluarkan peraturan namanya peraturan OJK. POJK nomor 17 2024 tahun lalu udah keluar. 2024 Ya, Pak ya, 2024. tahun kemarin. Sedikit ya biar jelas ya. Menurut bahasa peraturan itu, kegiatan usaha bullion merupakan kegiatan usaha yang berkaitan dengan emas dalam bentuk simpanan, pembiayaan, perdagangan, penitipan emas, dan atau kegiatan lainnya yang dilakukan oleh LJK. Jadi udah ada sebenarnya peraturannya, itu pun setelah Presiden menyampaikan pengumuman ya waktu Ya, itu pengumuman. dan meresmikan bank emas itu baru 2 di Indonesia, yaitu Pegadaian dan BSI, Bank Syariah Indonesia. Oh berarti soal 2 Pak ya? Udah ada 2 sekarang di Pegadaian Indonesia. sama BSI. Ya. Tabung emas itu. Bullion Iya, Bank. Bullion Bank. Bullion Bank. Tadi kan Bullion macam-macam tuh produknya. Kalau sebelumnya ada Bullion Bank, sebenarnya udah bisa tuh nabung. Yes. Nabung emas udah bisa. Di Pegadaian udah ada tuh. Ada, bener Pak ya? Ya, betul. Ada yang bentuk fisik atau bentuk Fisik, digital. digital. Kenapa bisa lebih murah? Kita punya uang 5.000, 10.000 bisa gitu. Atau misalnya mau pinjam ya Pak, itu istilahnya apa? Ya. Oh perdagangan, Perdagangan. bisa jual beli. Jual beli emas. Jual beli emas, tapi yang jual beli emas kan bullionnya kan, ini kan yang diaturnya tuh. Penitipan emas bisa begitu. Ya dititip di Pegadaian. Titip. Bukan gade Pak ya? Titip. Bukan titip. Titip. Oh, Beda. Beda. Kalau gadai kan menggadaikan sesuatu barang, nanti kita dapat uang dan kita kembalikan uang itu. Oh iya. Itu gadai. Kalau Kalau titip, Titip. dititip, Bisa titip. ada biaya nitip. Biaya buat titip. Biaya nitip. Iya, gitu. Kalau Kan- punya pacar titip, sah. Nah, kalau digadai pacar, Bahaya. hilang dia. Oh iya betul Ya, Pak. Iya, nggak usah dibayar Nggak lagi. usah di- Iya. Titip dulu. Beda misalnya apa? Titip dulu pacarku. Nah, Enggak, oh kalau digadai tidak bisa. Jangan. bayar dia dulu Hilang. aja kalau itu kan. Jadi Hilang. pacar kan bayar 2.000. Kalau gadai kan lebih banyak, tapi jangan diganti. Jangan. Karena kan kalau bahasanya, kalau dia kan anak Karang Taruna sekitar sini Oh, iya, Pak. iya. Kalau saya kan bagian ibu-ibu ini kan. Oh, iya, Biasa iya. kalau ibu-ibu Pak gosip, kama batitip masku udah batitip gelangku dulu. Tapi kan itu bahasa sehari-hari Pak. Jadi jangan dan sampai ibu-ibu salah kaprah bahasanya ini. Dia pikir batitip ini sama dengan bagade. Beda ibu. Ibu batitip BP Kalau maksud. kalau bagadai belum tentu barangmu aman. Kayak pacar tadi digadai belum tentu aman. Jadi Kembali ke pacar. Biar semua juga Iya tahu Bu, ini iya ya. Pak, iya Pak. Biar Boleh kita diperjelas well lagi, juga Pak. ini. Iya, Yang menonton diperjelas. jadi well literate Tapi ini kan. nanti ahlinya lah. Iya. Ahli mas, ahli mas. Supaya nggak bingung orang. Maksudnya kalau gadai itu kita kan mengharapkan barang itu dinilai dengan nilai tertentu dan kita dapat pinjam uang lah. Dan itu punya kewajiban kita punya kewajiban untuk mengembalikan karena Oke. bentuknya pinjam. Pinjam. Seperti gitu istilahnya. Beda nih ya. Nah,
mungkin ada kebutuhan. Ini kalau dalam perencanaan keuangan, memang masalah gadai, masalah emas itu bukan yang awal kita harus masuk memang. Nah, untuk teman-teman adik-adik nih, adik-adik yang masih sekolah ya, Dek. Iya, iya. Nah. Iya. Mungkin pertama produknya tabungan dulu, Pak. Belajar menabung, jadikan tabungan itu kebiasaan, jadi habit nabung itu gitu. Nanti udah punya nilai tertentu, tadi Pak Bagus bilang bahwa untuk meningkatkan nilainya, baru masuklah ke deposito, masuklah ke emas, masuklah ke produk lain yang aset kita dalam bentuk tabungan itu bertambah. Dan biasanya kalau udah makin kita besar, makin punya kebutuhan, kan dari mana nih sumbernya? Dari tabungan atau minta orang tua? Nah, kan nggak mungkin terus ya misalnya. Dari tabungannya udah berapa? Gimana lagi? Atau mau minjem atau mau gadai? Tapi tahu dulu nih risikonya apa sih gadai misalnya gitu. Kalau nggak bisa bayar disita nanti. Istilahnya gitu Pak ya? Tidak bisa bayar barangnya disita gitu. Itu kan ada risiko gitu. Ada risiko. Makanya kalau itu perlu tahu kita semua risikonya apa, kemampuan kita seperti apa. Mungkin itu dulu ya. Berarti mungkin. kalau titip Pak, ini Pak saya ada emasku 1 Titip. kilo, saya titip ke Pegadaian biar aman. Ya. Nanti saya bayar biaya penitipan Pak ya? Ya bayar biaya penitipan Oke. aja. Kenapa sih mesti dititipin ke Pegadaian? Iya. Pak, silakan. Oke. Kenapa, Pak? Harus Kenapa? dititip? Mending Bisa, sesimpan- udah bisa. sesimpan Abon sendiri, udah bisa Pak. jadi host. Jadi Udah mulai host. terbiasa, udah mulai terbiasa Tapi TikTok kan. sebelumnya grogi gitu. Iya. udah mulai terbiasa TikTok kan. Sudah mulai, Sudah mulai melting dengan iya. kita, sudah membawa. Udah mulai nyaman ya. Sudah circle kayaknya. Sudah circle. Jadi kapan Sudah ngopi? bestie. Sudah besi. Silakan, Pak. Baik, sebenarnya kan kenapa barang itu dititip ya, kadang masyarakat itu kan mungkin lingkungan sekitarnya nggak begitu aman seperti Oh, itu. iya. Ya. Jadi ya Faktor keamanan, Pak. faktor keamanan, apalagi yang disimpan itu kan emas. Emasnya itu kan idola sejuta umat, berarti Wow. dimanapun berada kan pasti itu berharga banget. Betul, Pak. Nah, ketika dititip di Pegadaian ada perasaan aman. Dan pasti aman. Pasti aman karena di Pegadaian kami jaga selama 24 jam, baik itu dari sisi CCTV, security, lengkap. Kemudian ada strong room-nya seperti itu. Ada strong room, Pak? Strong Oh, strong. Saya dengar strong. Bukan. Strong mah gini lah. Strong kuat. Ya, Berarti tidak jadi bisa dicuri tuyul juga, tidak Pak ya? aman. Kalau tuyul cuma uang berarti. Iya. Dulu Kalau tuyul nggak tahu nomornya soalnya nomor Iya, pintunya. tidak ya. bisa. Kalau ini pick ngepet, tidak bisa Tidak juga. bisa, Tidak tidak bisa. Tidak bisa. Kalau pocong bisa. nah itu dari Mahal, Ini kemana-mana. Tuh kan begitu. Tuh, Pak, mahal tidak DP biaya penitipan? Enggak terlalu mahal sih, apalagi kalau dalam konsep Bullet Bank itu kita ngitungnya per gram Rp500. Oh, jadi dia Rp500. hitungannya kalau Iya. per gram. Jadi kalau saya titip 25 gram berarti 25 gram kali 500, Pak. Kali Ih, 500 murah. seperti itu. Rp500 murah. Iya. Pertanyaan Pak, kalau misalnya mending dititip apa mending ditabung? Nah, Kalau Ini dalam bentuk deposito. kalau dalam bentuk fisik dititip, Pak. kalau dalam bentuk fisik dititip. Tapi kalau kita punyanya dalam bentuk digital itu kan tabungan. Tabungan ditabung. Ditabung. Jadi ya memang beda kepentingan. Ada yang ingin fisiknya, ada yang ya saya bawa HP aja karena di HP saya ada ini Emas. tabungan emas, ada yang deposito Berarti segala macam gitu. memfasilitasi semua kebutuhan, Iya, Pak. Ya. betul. Karena ini Pak, Tabe, saya ingat itu waktu bencana 2018, contoh di Iya, daerah rumah saya Petobo, Pak. Ada beberapa tetangga itu yang kehilangan dan sampai, mohon maaf, sampai ke mental isu karena ternyata itu kayak punya emas berapa Iya, iya. kilo, itu ditaruh di rumah. Jadi pas hilang Kena tertelan bencana. likuifaksi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, betul, begitu. Ya. Berarti salah satu option yang paling bagus juga ini kalau kita warga Palu itu punya emas, Ya. supaya tidak tahu suamiku ada emas. Tidak, tidak. Digital. Supaya tidak Dititip. hilang. Dititip. Saya titip. Menghindari force major tadi itu. Menghindari force bencana. major atau kalau seumpama ada huru hara. Ya, Pas dijarah huru kok hara. ada emas ya padahal sudah Padahal pegadaian. sudah aman di Pegadaian. Oke, oke, oke. Bola-bola.
Betul, berarti Daripada sama- disimpan di bawah bantal terus Iya, Mas. teh mungkin Nah, itu itu uang bahaya. barangkali ya. Iya. Kalau emas teh mungkin di bawah bantal. Di anu di Benjol. laci-laci ranjangnya nenek-nenek lalu. Yang dikunci di lemari. Yang dikunci di lemari. Kuncinya ini- di sana lagi, Iya. simpan. Nah ini Hilang juga kunci. ketika emasnya ini dititip nih ya, Dititip. tiba-tiba perlu dana, perlu dana. Nah itu bisa pengajuannya lewat Pegadaian Digital. Oke. Itu Gade titipan emas. Nanti berapa emas yang ada di sana muncul nanti pinjamannya sekian seperti itu. Oh. Tinggal ditransfer aja ke bank mana. Gitu. Oh, canggih juga. Praktis. Praktis sekali, Pak. Nggak Jadi, perlu ke kantor. kalau saya punya keping 25 gram, saya butuh dana. Ya bisa nanti Mbak Mega buka PDS gitu kan, Gade titipan emas. Nanti kelihatan titipan emasnya berapa gram ada di Pegadaian. Tinggal klik Gade Itu langsung. berarti salah satu produknya Bullion Bank itu, Pak ya? Sebenarnya ini sebelumnya sudah ada, tapi emang ini salah satu produk unggulan jadi kita. Salah satu produk Ya, unggulannya. titipan emas fisik seperti itu. Oke, oke. Ya. Pak Boni, jadi sudah berapa Pak emasnya? Emasnya ada 12,5 gram. Oh, serius? Ini lebih gede lagi, Pak. Ada. Mas tulis. 12,5 gram berapa? Baik, itu. Berapa tadi Pak 1 gram per hari ini Pak sekarang? Apa ya 1.600.000-an ada itu. 1.600.000. 1 gram itu, Pak. Nah, Bapak 1 tadi gram. berapa tadi? 12 Nggak kilo. ada itu Bang. Banyak itu, Pak. Banyak itu. Banyak itu ya. 5.000, Pak. Bisa sambung emas mulai dari 5.000 rupiah. Iya. Boleh. Tapi boleh. kalau sekarang 5.000 kecil dapatnya, Kecil 10.000 dong. lah. Cuma 0,0000 Ya, 0,00 berapa sekian. persen? Malu lah gaji head coach aja berapa. Masa Ketua cuma Karang 5.000? Ketua Karang Taruna sekitar Ketua- OJK Ketua pasti Karang menabung. Taruna, iya, Pak. Ini pokoknya parkir-parkir sini dan semua yang koordinasi. Pak. Dari kantor sekitar OJK sih. Preman apa Karang Taruna ini? Terus ini Pak, kalau dari OJK sendiri nih Pak, kan sudah ada 2 BSI tadi sama- kan, Bullion Bank Sama Pegadaian. sama Pegadaian Pak, menyikapi mungkin banyaknya masyarakat yang bertanya nih, yang kalau ada prefer rekomendasi Pak, atau memang sama saja dengan produk-produknya BSI berdasarkan program BSI sama program Pegadaian, atau OJK mengatur sampai sedetail itu nggak Pak? Kayak BSI bolehnya program ini ya, Pegadaian bolehnya ini ya, atau gimana Pak kalau menurut itu? Oh, kalau OJK nggak spesifik mengatur ke sana, tapi itu dipersilakan aja bagi Pegadaian atau BSI, atau ada bank baru yang membuka gitu dengan syarat dan yang dipenuhin gitu, dan harus dipenuhin, itu bisa kita Berarti terbuka. boleh Pak ya? Berarti Boleh, tidak boleh. dikunci sama OJK, Boleh. cuman boleh BSI sama Pegadaian. Enggak. Oh, yang penting bisa memenuhi persyaratan yang sudah dibuat sama OJK Pak ya? Betul. Tapi kan Bullion Bank ini kan lebih dari hanya nabung emas ya, karena beberapa lembaga jasa keuangan pun ada yang menabung bentuknya emas, gitu. Tapi tidak ada yang tadi namanya mencicil atau jual beli atau misalnya apa tadi ya? Deposito. Deposito, titip. nah, deposito. Ada juga tadi yang apa namanya, kalau tukang mas butuh bahan. Ya, butuh Iya, bahan. Itu Pegadaian, deposito itu ada maksudnya. deposito. Itu wah, bisa diambil di dikasih sana. pendanaan melalui Bank fisik mas. masnya Ya, Pak fisik ya? mas. Berarti kayak saya butuh, saya mau bikin cincin ini. Iya. Saya butuh 13 kilo, dikasih 13 kilo. Dikasih mau berapa ada? Ada. Oh, Dia nggak Ada. tahu deh Pegadaian. Ada. Pegadaian. Mau berapa? Misalnya saya butuh 5 kilo, ada Pak? Di Ada. Pegadaian? Ready. Ya, karena kemarin itu dari Galeri 24 sudah pinjam untuk bahan. Mm-mm. Ya, itu ada sekitar 20 kilo. Kemudian dari Lotus Anarchy ada 10 kilo. Oh, untuk Sulawesi Tengah sendiri atau Kota Palu Pak? Kalau Kota Palu belum, Sulawesi Tengah belum. Ini untuk yang di Jakarta. sih. Oke. Ya, kalau di sini kami masih baru penjajakan dengan toko-toko emas Oke. sebagai mitra. Gitu. Tapi mana Pak? Emas di Sulawesi Tengah? Maksudnya konsumen apa ya? Istilahnya berarti nyebutnya konsumen Pak? Iya, Atau minatnya masyarakat. Konsumen Nasabah. Pegadaian. Iya, konsumennya. Kemana Pak? Konsumen apa nasabah gitu? Iya, Nasabah. Nasabah berarti ya? Ah. Nasabah Pegadaian yang ada di Sulawesi Tengah. Gimana prospeknya Pak? Bagus atau? kalau di sini cukup bagus karena buktinya kalau untuk pertumbuhan nasabah tabungan ya, nasabah tabungan itu dari tahun lalu aja kita tumbuh 30% sebenarnya. 30 Pak. Iya, termasuk cicil emas juga seperti itu. Kemudian outstanding loan-nya juga sudah lumayan 61 miliar.
Wow. Bisa Sulawesi Tengah. Uang semua itu. Bisa Sulawesi Tengah berarti nah. Emas semua. Uang Iya. semua itu Pak. Nah, ini saya mau bertanya ke AA berarti lagi. Gue lagi tanya Iya. sama. Silakan, Kak. Gua tanya ke AA berarti Oke. ya. Kan banyak tadi Pak, 63 miliar berapa tadi Oh dulu, iya. Pak? Iya. Uang itu ya? Uang. Uang semua. Uang itu Pak. Uang. Uang atau emas Pak? Emas uang juga. Oke. Itu Oh, pinjam 100. boleh Pak. Kasih 100. Kok bisik lah. Ini dong, kiri saya Pak, kiri. Scan barcode. Kiris atau Kris, yang penting ada Yang betul saldonya. Kris. Pak tidak masalah Pak. Nggak boleh Kris. Bank Indonesia marah nanti. Oh, gitu. Kris. Bukan kiris, bukan kris. Harus Kris Pak ya. Harus. Daripada nanti kita Bank Indonesia bisa datang sini berarti. Boleh Oh, nanti. bisa. Boleh nanti. Bisa. Kita bahas tuntas Kris. Oke. Sulis lagi kok hostnya nanti. Oke. Oke. Oke baiklah. Kalau dibilang sama tanteku, tidak ada masalah Pak, Kris atau Kiris. Yang penting saldonya. Jangan pas begini alasan-alasan jelek jaringan padahal tidak ada saldonya. Kan banyak tadi tuh Pak, jadi nasabah. Nah ini OJK menjamin keamanannya si nasabah industri jasa keuangan ini juga nggak Pak? Iya, sebenarnya ada dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ya. Di kami pun juga ada. Ada penjaminannya, tabungan dan deposito, ada batasnya. Detailnya sih saya nggak hafal sih, tapi nanti bisa lihat lagi. Itu yang menjaminkan nanti lembaganya LPS. Iya. Udah nggak usah ke nasabah bulian banget Pak, nasabah pegadaiannya aja. Iya. Kan tadi yang disebutkan Bapak Perlindungan, nasabah. iya. Kalau nasabah itu artinya semua kalau ngomong nasabah ya. Perlindungannya semua Pak. Iya, Iya. betul. Kemudian Oh, iya. Belum tentu belum ada bank atau enggak pegadaian, misalnya pegadaian menjaminkan tabungannya belum ada kan Pak. Karena aturannya kalau ada aturannya bisa jadi. Dan yang menjamin itu bukan banknya. Lo punya tabungan nih, CA misalnya gitu ya. Iya. Dijamin. Yang ngejamin itu LPS sebenarnya. LPS. Gitu. Bukan OJK. Bukan OJK. Yang jamin keamanannya. Bukan keamanan Kak, nilai uangnya. Uangnya Iya. buat tetap aman. Iya. Oh, Jadi OJK. Bukan OJK berarti. kalau deposito OJK ngeluarin kebijakan. Tapi kalau OJK kan mengatur, mengawasi, melindungi ya Pak. Iya. Mengatur, mengawasi, melindungi. Jadi kalau ada sengketa pengaduannya ke OJK. OJK akan mengekskalasi kalau industri perbankan. Kita retake berarti. yang Ada pusing begitu-begitu. ya? Iya. Retake berarti. Sir. Nanti kita Ketika retake, apa? kita Nanti- Kan tadi Bapak mulai lagi. Iya, enggak biar tahu juga gitu maksudnya. Lu si Kak Sulis ini. Kak Sulis. Tadi kan Gua nggak jelasin ya Kak Sulis. bukan. iya. Karena kan tadi Kak Sulis punya pertanyaan. Regulator berarti, OJK-nya Iya. regulator. betul. Tapi kalau yang menjamin dananya itu LPS. LPS. Kenapa sih mesti dijaminkan? Iya, Nah, gitu. banknya tutup, bangkrut, uang udah nggak ada, tabungan lu kemana? Bisa, tapi di LPS yang. LPS yang Tapi terus proses ya, misalnya gitu. Proses nih, bentuknya tabungan, tapi terbatasnya berapa? 2 miliar apa 200 juta ya? miliar. 2 miliar, Satu orang, satu tabungan. satu tabungan. Oh, belum Pak. Oh, belum. Oh, belum. Nabung lah. Nabung 2 miliar Kak. Nabung. Nabung. Tapi belum sampai banyak. situ. Tapi aman masih dijamin. Tapi kalau misalnya selain tabungan atau deposito juga sebenarnya ada batasannya. Iya. Kalau investasi nggak ada jaminan. Main investasi saham aja. Saham. ya. Bangkrut, Ada jamin. oh udah nggak ada yang jamin, hilang uang. Gitu. Hmm. Yang jamin tuh itunya. sebenarnya. Paham. Paham sekarang? Paham. Masa nggak paham? Paham sudah. Kayaknya mesti sesi khusus ya. Iya, Pak. Nanti itu kita Tapi nggak ada sesi khusus. LPS di sini. Kita, nggak ada. kita Iya. nanti sesi khusus yang soal itu Pak. Oh, oke. Iya, sesi Ada lagi khusus. edukasi. Ada lagi knowledge baru buat Sulis. Oke. Ada lagi knowledge baru buat Berarti dia lagi co-host begitu. Ada lagi knowledge baru buat para Para kru. teman bercerita. Oh, Teman baca cerita uang sohibul. Sohibul Uang. Sohibul uang Karena Ramadan. karena Ramadan. Masya Allah, tabarakallah. Tabarakallah. Nah, ini Pak, seru sekali baca cerita Bulion ini karena saya juga sebagai perempuan, ibu-ibu, saya tertarik sekali dengan
bagade emas, Iya. atau saya deposito Deposito emas, emas. atau kalau ada uangku lagi terima THR 1 juta, saya sudah bisa belikan emas, Pak. Emas, ya. Walaupun belum dapat 1 gram sih. Iya. Karena tadi 16. 1,6. Jadi kalau 1 juta cuma dapat berapa itu? Kurang lebih 70%. Iya. Iya, begitu. Kurang lebih Nah, atau saya bisa juga beli emas fisik, Pak. Ya? Bisa. Langsung. Kami ada toko Galeri 24 Di mana tuh? Pak? di Samrat di Pegadaian Talise. Ah, itu. Nah, itu ada perhiasan yang modelnya up to date juga. Tapi kalau saya ente suka perhiasan berarti bisa saya beli batangan, Pak ya? Bisa. Udah. Di Jalan Samratulangi, Pak. Iya, Jalan Samrat Samrat lagi. Kantor Pegadaian Jalan Samratulangi. Iya. Yang Lampu mulai lihat merah, Pak, emas, lampu merah. Kesana Pegadaian lagi. Talise ke sana lagi. yang mulai lihat emas boleh ke sana. Lihat-lihat emas, boleh. Supaya gampang ajak kita orang dah mau lihat-lihat. Iya. Oh, mau dibelikan. Nanti kan Bapak bilang tadi terupdate dia punya model-model tuh. Iya. Jadi supaya nanti kalau bertanya ini berapa kan Oh, iya, sosok iya. kan, Pak. Ada Ini ukuran kayak tangan orang gini, Bugis Pak. ya. Semuanya Terus bersih. dijawab ternyata giginya emas semuanya 5.000 gitu kan. Ada ukuran tangan gitu, Pak. Bisa custom emas begitu. Nggak bisa. Cincin. Ya, yuk. Bisa. Terus sudah mau menikah. Toko emas. Toko emas itu. Toko Toko emas. emas. Emang bisa. Tapi kalau di galeri bisa tidak, Pak? Tapi pesan dulu. Oh. PO. Karena kita PO. juga ada ini, cuma memang pabrikasinya nggak di sini. Kerjasama dengan UBS. Oh, Pak, ini lagi Pak. Saya Iya. sudah banyak sekali sudah di otakku ini. Kalau seumpama saya beli emas ini Pak, saya beli seumpama yang 10 gram yang kepingan kecil. Terus saya butuh uang langsung cung ke Galeri Pegadaian. 24. Pegadaian atau Galeri 24 Pak ini? Digade aja nggak apa-apa. Langsung dulu, Pak. digade saja Pak. Iya. Apa yang dijual? Emas itu adalah Berarti bukan ke sesuatu- Galeri 24-nya Pak? Itu safe haven Ini loh. dia. Emas itu. Sabar, Pak, diulang. Ini gak dipotong di TikTok ini, Pak. Ada Iya, di Pak. IG. Iya, Emas Pak. itu Emas itu kan safe haven sebenarnya. Safe haven. Ketika inflasi, emas yang paling stabil. Udah ingat. Ayo, berapa kali negara kita inflasi, berapa Berapa kali ini krismon. Harga emas pernah turun, enggak? Malah naik terus Naik Pak. terus. Safe Sampai harga sekarang 1,6. jadi ayo menabung emas. Iya. Investasi di emas, Pak. Bisa menabung, bisa investasi. Nah benar kata orang-orang dulu. Orang dulu kan nyimpannya di apa? Di emas. Iya Pak. Misalnya dia perlu dana sekolah, ke Pak Gade aja dulu gitu. Emasnya digade. Karena mereka nyimpan emas. Mereka sudah paham emas itu anti inflasi seperti itu. Sebenarnya bukan dari zaman orang dulu Pak, saya tahu. Saya sebagai Muslim dari zamannya Nabi. Oh iya, Iya, betul. memang turun temurun, betul. Karena memang sudah dinyatakan emas itu dia akan turun. Tadi Kamega bilang menabung dan investasi. Iya. Beda. Karena saya so batanya ini kan, kalau menabung pemahamanku ini Pak. Iya. Nanti Correct dijelaskan sama AA. if I'm wrong. Mm-mm. Menabung dan investasi bagaimana kalau menurut AA ini? Beda itu. Bedanya saya Menabung dan investasi. Investasi emas. Beda. Oh, Beda. emas Iya, apa? emas. Tidak, menabung dan investasi. Bedanya apa? Beda. Kalau nabung itu Nabung? apa ya? Gak ada uang, saya simpan. Tapi saya tidak dapat apa-apa. nggak nambah uangnya. Kalau saya dapat kalau bunga, tapi bunganya atau dia punya keuntungan margin. Kalau saya menabung begitu Pak. Yang gini, kalau nabung itu berarti menyimpan, kita ngomongin uang langsung ya, Iya. spesifik ya. Kita simpan uang untuk kebutuhan nanti. Iya. Ya, dengan kayak nitip. Sebenarnya kayak nitip juga. Iya. Masuk ke bank. Tapi kalau investasi itu kita mau menggandakan uang kita, pakai caranya apa? Investasi itu. Macam-macam investasi kan, produknya banyak sebenarnya. Nah itu ada beda tuh, beda. Nah bedanya tadi salah satu yang sangat berbeda itu kalau tabung untuk bank-bank konvensional biasanya ada bunga tabungan. Oke. Gitu. Tapi kalau untuk bank syariah beda lagi. Bank syariah beda lagi. Beda lagi. Nah, kalau investasi, kita tuh pilih lagi tuh uang kita akan diinvestasikan bentuknya apa untuk mendapat nilai yang lebih lagi. Gitu. Kalau saya Masih investasi bingung di kan? emas berarti Nah, dapatnya apa nih Pak? Harapan harga emas ke depan Harapan. naik. Dan gramasinya nambah. Betul. Harapan. kalau nabung emas nih ya, tabung emas, kita kan uang nih, Iya. nabung masuk ke Pegadaian atau ke BSI gitu ya. Betul. Begitu masukin uang, taruhlah 10.000, gitu jadi 0, berapa Berapa gram. gram. Iya. Disimpan dalam bentuk satuannya gram Gram emas. emas.
Dan sepanjang waktu gramnya tetap segitu. Iya. Sedangkan harga emas yang setiap tahun naik. Naik. Taruhlah misalnya uang kita nabung terus dengan uang 1,6 juta. Nah, biar gampang. 1,6 Iya. juta itu 1 gram emas. Oke? Uang kita 1,6. Terus kita tabung. Ditabung nanti setahun, 2 tahun harga emas saat itu berapa? 1.800.000. Tapi kan gram kita 1 gram. Ya. Nah, begitu kita tarik dalam bentuk uang lagi, jadi 1,8. Ya. Kalau ditambahin lagi deposito emas jangka waktu setahun, 6 bulan ya, 6 bulan kan kecil lah. Iya, 6 bulan. 6 bulan, 12 bulan, 2 tahun. Ya. Nanti ada tambahan lagi yang uang kita 1 gram, emas kita 1 gram, nanti jadi 1,0 berapa gram, 0,1 gram misalnya Iya. gitu kalau setahun. Nah, udah dapat gramasinya naik, harga emasnya juga nanti Naik. naik. Jadi double. Double. Karena emas tidak pernah turun. Karena emas tidak double. Ada turun tapi bentar Tidak nanti tidak naik. naik ya. lagi, Pak. Jadi tadi ceritanya rugi. Iya. Itu dia. Cuan. Itu dengar teman Dengar bercerita itu. uang. Teman bercerita Nah, uang. jadi harus dikasih siap memang planning. finansialnya. Betul. Dan setahuku kalau seumpamanya orang itu investasi, memang kan salah satu investasi yang paling bagus itu emas, Pak ya? Iya. Emas. Karena tadi ceritanya turun, pasti dapat. Turun. Pak, kalau seumpamanya sulis beli emas sama Bapak, investasi dua bulan itu kembali dapat untung atau tunggu berapa lama, Pak? Kan minimal 6 bulan ya. Siapa bilang? Bisa 2 bulan. Langsung kita tanya. Idealnya ya kalau Idealnya untuk gimana, investasi emas itu untuk jangka panjang sebenarnya. Jangka panjang. Ya, misalnya beli hari ini jangan dijual besok, itu sama saja ini cuma buang-buang duit. Tapi kalau dia setahun, 2 tahun baru dijualin, baru kerasa dia. 1 tahun, Pak ya? Minimal 1 tahun? Minimal 1 tahun. Minimal 1 tahun. Baru terasa kenaikan harga emas. Kalau sekarang Iya. untuk 5 tahun ke depan bisa lagi. Jadi ada uangmu, Cicil emas. cicil mas, atau kau belikan mas fisik atau batangan, atau kau beli tabungan. Daripada tertipu investasi bodong yang Betul. tidak jelas. Ya. Daripada begitu. Nah Pak, kalau ini Abu nih biasanya dibilang itu orang investasi kan semakin banyak yang saya investasikan, semakin tinggi resikonya. Oke, begini. Itu bagaimana konsepnya? Kita mau ngomongin risiko ya. Ini risikonya sebagai kita pribadi ya. Jadi sebenarnya kita tuh punya risk appetite. Itu jadi risiko sejauh apa kita mau terima, itu mesti kita tahu tuh. Terus seagresif apa kita mau menggunakan aset kita. Ini udah ngomongin Oh, perencanaan keuangan sebenarnya, udah Perencanaan keuangan, ngomongin iya. bagaimana sih cepat gitu ya. Karena tiap orang punya beda. Jadi ada yang taruh saya udah punya nabung punya 10 juta misalnya gitu ya. Saya orangnya agresif, pengen cepet dapat uang. ingin cepat dapat untung Pak ya? Untung. Dari 10 juta itu pengen cepet jadi 15 juta misalnya Tidak gitu. mau lama-lama. Nggak mau lama-lama. Nah, produknya beda tuh. Apa? Mau berapa lama? Misalnya setahun kah dapat jadi 15 juta? Apakah 6 bulan? Produknya beda. Tapi setiap risk yang high return itu risknya tinggi. High risk, high return. Jadi biasanya akan masuk ke saham misalnya, atau yang lagi happening kripto, gitu ya, atau misal apa bentuknya. Nah, tapi ada orang yang nggak seperti itu. Kalau saya misalnya, saya moderat santai aja gitu. Tapi hasilnya ada gitu. Dari 10 juta ke 15 juta, saya nggak perlu 6 bulan, 2 tahun juga nggak apa-apa. Yang penting aman uang saya. Nah, dia akan milih ke produk-produk yang lebih aman. Misalnya, tadi kan tabungannya udah ada 10 juta, masuk deposito. Dihitung dulu tuh. Deposito tuh berapa persen sih kenaikannya per tahun? Atau naik lagi tuh, masuk ke emas. Nah, emas. Kira-kira trennya ke depan itu emas, kenaikan harga emas berapa? Deposito emas berapa? Nah, dia akan cari ke situ. Atau misalnya masuk lagi ke lebih risknya lebih tinggi dikit tapi masih tetap lumayan lah, misalnya ke surat utang negara, obligasi negara, tapi punya negara nih, cerdas kami gitu kan bisa. OJK sekali sih. Iya. Sudah mendarah daging OJK. Nah iya, obligasi. Nah itu makanya pilihan itu gimana risk appetite kita mau gimana secepat apa, seagresif apa kita mau punya. Tapi ada risikonya. Nah teman-teman
teman bercerita ini Teman bercerita. Sohibul Sohibul cerita. Kita Ramadan, kita Iya. Ramadan. Sohibul Pak. cerita, Pak. harus tahu dulu gitu, harus tahu dulu ilmunya, harus tahu dulu risikonya apa, sehingga bisa memilih produk apa yang diharapkan. Tapi dia harus aware loh, ada risiko loh gitu kan ya. Berarti tidak boleh buta-buta Pak ya. Nggak boleh buta. Nah, ini literasi. Itu sudah dibilang literasi. Literasi. Itu sudah Literasi literasi. harus. Ini habis ini mungkin ada paling 1-2 orang, ada 5 orang habis ini ke Pegadaian. Habis nonton palingan podcast ini. Sudah Habis beli nonton podcast sama emas Pegadaian. semua orang ini. Kami siap menunggu. Silakan. Berarti high risk, high return. Saya kalau jadi investor kayaknya jadi yang agresif, Kak. Kok agresif? Soalnya saya beli kalau PDKT-an, Pak. Harus cepat dapatnya. Oh. Kalau PDKT-an. Jadi kayak kalau jadi investor saya tipikal agresif. Tapi siap-siap ditolak, siap-siap Itu rugi. risikonya. Karena high Sudah risk, risiko. kan. High risk, high return. High return. Pak, terakhir lagi saya mau tanya ini sama beli bagus nih. Kalau seumpamanya mau beli emas atau saya udah beli emas, itu kalau saya tukar ada biayanya, ada biaya penukaran tidak? Kalau saya tabung emas ini Pak, ya. Tabung saya, emas. saya tabung 5 juta. Terus saya mau wujudkan itu jadi dalam bentuk Iya, emas. fisik. Fisik. Itu saya ada kena biaya lagi tidak Pak? Itu ada biaya cetaknya. Ada biaya cetak. Iya. Mahal tidak Pak? Murah-murah aja kok, tergantung berapa gramasinya yang mau di. Oh begitu. Iya. Kalau semua 10 gram berapa Pak? Dia kan pakai persentase itu. Presentasi. Iya. Supaya ada nanti saya sombongkan begitu, saya ada emas kok begitu. Boleh tuh. Jangankan emas lantakan ya. Tabungan emas itu bisa juga ditukar dalam bentuk perhiasan. Tinggal nanti mbaknya saya tukar dah tabungan ini mau ngambil perhiasannya apa, kalung, gelang atau apa, tinggal bawa ke Galeri 24. Oh begitu Pak. Iya. Tabung emas keluarnya perhiasan. Bisa. Boleh tuh. Jadi bukan hanya emas lantakan. Boleh tuh kan. Tabung emas nanti jadi perhiasan ya. Itu sudah Pak. Kalau bikin rantai kapal. Mas, Saking banyaknya itu Saking kan ya. banyaknya itu. Pakai di sini biar dilihat semua orang. Keren-keren sekali. Iya, Jadi habis kayak ini saya investasi emas. Iya. Habis ini saya emas. betul ya. Iya. Jangan berbohong. Siap. Bulan puasa ini. Iya. Mulai dari 5.000 tuh. Kan Bisa soalnya lah. hari. Gua masih Iya, dikit. sebulan 300.000 boleh kayaknya, Pak. Boleh. boleh, bagus. Ditabung buat ke emas. Iya. Daripada beli kopi aren terus kopi. apa kopi ngopi-ngopi. Kopi iya Satu juga, kali kopi. tapi emas juga iya. Iya. Satu kali kopi Sebagai pecinta kopi. Gen Z Pak. Gen Z nggak ngopi nggak asik Pak. Oh, Gitu. saya Nggak Gen ngopi Z. nggak keren. Gen Y. Oke. Tapi Gen Y. Boni masih ngopi. Kopi. Ngopi. Kopi. Oh, Ngopi. Beli Kopi. ngopi. Nah, itu. Kamu Dari ingat? kopi hitam. Ngopi juga. Apalagi kalau ada yang endorse kopi di sini Pak. Misalnya ada usaha yang mau taruh kopinya di sini, Iya, UMKM boleh kan? alhamdulillah banget. Berkah Alhamdulillah. Iya UMKM. Coba siapa di situ yang Nanti mau cari duit lagi di sini. Oh tidak Pak, Nggak kan ada yang gratis. kita kan up UMKM Pak. Oh, iya. UMKM binaannya Betul, untuk betul, betul. pegadaian. UMKM kan ada binaan Ya, benar Pegadaian ada. Kita kita pajang lah. pajang di Ya. sini. Kalau sudah buka puasa kan bisa di Iya kan. OJK ini kan inklusif dia Kak. betul meningkatkan literasi dan inklusi keuangan. Inklusif 3M. Apa? 3M apa? Maju mundur, maju. Bukan. Melayani, mengawasi, melindungi. Oh, iya. Mengatur, mengawasi, Mengatur, mengawasi dan melindungi. Jangan lupa Melayani. untuk kesejahteraan rakyat. Ya betul. Untuk kemajuan ekonomi masyarakat Sulawesi Sulawesi Tengah. Jadi kan tadi Boni bilang saya tidak mau lagi ada yang tertipu. Karena sering sekali mungkin Pak pengaduan datang saya ditipu. Padahal minim literasi, dia tidak baca perjanjian. Itu Pak, risiko sebagai AAA yang mengayomi. Wih. Itu risiko AA mengayomi tuh kalau orang datang, saya ditipu itu. Jadi mengayomi. Iya. Tapi 3M itu bukan mengayomi. Bukan mengayomi. Kalau pegadaian masih Pak Iya. mengatasi masalah tanpa masalah atau sudah ada lagi yang baru? Ada tagline barunya atau masih? Ada tagline baru tidak Pak? Kami emang setia sama tagline yang mengatasi masih masalah. Mengatasi masalah tanpa masalah. Karena memang sekarang itu kan kita fokus ke emas. Jadi ada lagi tagline tambahannya. Apa Pak? Apa itu?
mengemaskan Indonesia seperti itu. Mengemaskan Indonesia. Mas Indonesia. Sobat bercerita, kalau kamu cewek belum nikah, cari pegawai pegadaian. Sudah pasti. Indonesia saja dia mau emaskan. Emaskan apalagi kamu. Itu dia. Saya berbunga hati kepada ibaratnya. Mengemaskan Indonesia, Pak. Mengemaskan Indonesia. Indonesia saya mau diemaskan, apalagi cuma Kasih jadi nama second akun itu, Kak. Oh, iya. Nah, second akun Instagram bisa. mengemaskan. Mengemaskan Indonesia. Mengemaskan Indonesia. Ih, seru sekali. Seru Mungkin sekali. nanti berikutnya Berikutnya kita bahas lagi. ada Berikutnya co-host lagi ya, Pak. Dia sudah booking. Berikutnya berarti ada dari jasa Keuangan lainnya. Lainnya lagi yang akan datang ke sini. Ya. Yang Iya. kasih pengetahuan-pengetahuan yang kayak tadi Yang itu. lain, iyo. Jadi orang itu tidak yang cuma tahu, sahabat kredit. Habis itu pas ada masalah, saya ditipu. Padahal dia yang tidak baca kontraknya. Betul, kontrak. Tahu Kalau yang dia saya apa tangkap haknya. dari apa yang dibilang Iya sama kan? Iyo. Dibilang Apa Aboni hak- tadi, Betul. harus tahu apa haknya, Apa saya punya hak? Apa kewajibanku? apa kewajibanku. Pak, motorku ditarik, menangis, berguling-guling. Iya kan? Padahal dicek, dia belum bayar. Gitu. Yang kalau yang Kredit macet. mau tertipu, Hmm. ada layanan website pengaduannya OJK tadi. Ada. Atau tadi mau baca apa tadi Bapak bilang kalau mau cek apakah itu berizin di OJK atau tidak? Ah, Running text ada di sini dia. 157 157. Bisa Pak, Sahafal. lempar ini Pak. Sini ada sini. Di sini ada linknya, webnya sini. Ada. Enggak, di sini. Di sini. Oh, di sini. Di situ. Di bawah tidak ada. Semua menangis editor di belakang. Editor menangis. Oke deh. Ada quote, Kak? Ada quote? Silakan. Ada quote selain mengemaskan Indonesia. Saya ada quote dari saya, mana kameranya? Mana kamera? Oh, ini Oh, itu. kamera. Saya mewakili Ketua Karang Taruna sekitar OJK mengucapkan selamat berbuka puasa. Terima kasih kepada Bagus dari Pegadaian, Aboni, beli dari beli Bagus dan Aboni dari OJK sudah menemani bercerita uang hari Sudah ini. bercerita kita, bercerita sore-sore ini Oh, kan? insightful sekali hari ini. Insightful sekali. Insightful sekali. Langsung batabung emas. Langsung batabung 300.000 per bulan. Oh, itu dia. Keren, Oke, keren, keren. sampai ketemu di Bercerita uang Selanjutnya. selanjutnya.